Begitulah ya. Dan saya sangat berterima kasih, bersyukur pada Tuhan, juga kepada sidang jemaat, anak-anak Tuhan, yang selama saya mengalami sakit, saya mengalami banyak perhatian dari saudara-saudara sekalian, doa, perhatian apa saja yang sudah membuat Tuhan membalas, memberkati saudara-saudara sekalian ya. Dan saya juga bersyukur pada saat saya tidak melayani ya, itu memang saya sengaja karena saya pikir saya sudah menyerahkan itu kepada pengganti saya ya. Jadi saya tidak mau ambil lagi dan kesempatan itu memang saya pikir nah, saya tidak melayani dulu. Saya mau memeriksa kehidupan saya ya dan eh, ingin melihat iman saya, terlebih perdamaian saya. Karena itu menyangkut penebusan ya. Sampai di mana penebusan Kristus itu sudah berlaku di dalam kehidupan saya lewat perdamaian-perdamaian yang Tuhan sudah kerjakan di dalam saya dan bagaimana iman saya di dalam pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan. Selain memang saya menahan diri, saya juga dengan pengalaman sakit, eh, Tuhan eh, membawa saya untuk saya banyak berdiam diri dan memeriksa pelayanan pengikutan saya secara pribadi dan pelayanan saya di dalam nikah, rumah tangga, itu saya kesempatan begitu banyak. Sehingga bukan saya tidak mau minta doa ya, tapi eh, ya itulah yang terjadi karena firman Tuhan bilang, biarlah panggil tua-tua ya berdoa supaya sakit, kalau ada dosa diampuni dan sakit itu sembuh. Saya bilang iya. Tapi sebenarnya saya menunggu kesempatan yang Tuhan berikan saya sakit, tidak berdaya. Karena di situ saya berhenti kayak semua, selain menyerahkan diri, bertanggung jawab mendoakan sidang jemaat. Itu aja kerjaan saya di hadapan Tuhan yang saya tidak lepas sebagai ibu rohani ya. eh, Itu tanggung jawab saya eh, untuk berdoa, bertanggung jawab kepada Tuhan. Tapi selain itu saya ingin berdiam diri dulu untuk memeriksa jauh apakah pengikutan saya itu sudah dari kehidupan saya pribadi yang memang sungguh-sungguh telah mengalami perdamaian itu. Dari dosa yang lalu-lalu. Saya berpikir jauh dan saya memeriksa jauh-jauh apalagi Tuhan. Kalau itu stop berarti itu yang belum. Walaupun saya sudah kata, Tuhan saya sudah minta ampun kok. Saya sudah menceritakan kepada suami saya sebagai gembala dan hamba Tuhan. Tapi kayak stop. Nah, berarti permohonan ampun sudah. Tetapi untuk perdamaian, di mana pekerjaan ketebusan itu berlaku dalam hidup saya itu belum belum terbayar. Sedangkan Tuhan Yesus sudah bayar lunas. Kita sudah dengar firman Tuhan pada hari ini.
Paskah itu gitu ya. Kita sudah lunas dibayar oleh Kristus. Tapi apakah sudah kita memberikan hidup kita ini sepenuh untuk diperdamaikan, untuk pembayaran dari Kristus itu oleh darahnya? Kita memang ditebus, korban itu sekali saja Tuhan kerjakan bagi kita. Tapi kita manusia daging. Pekerjaan ketebusan itu berhubungan dengan perdamaian dan pengakuan dosa, penyucian dosa. Itu pengalaman-pengalaman korban sengsara. Itu pekerjaan daripada korban Kristus. Dan kita masih daging, di mana kita harus melalui proses soal perdamaian itu. Kalau kita lihat ya, mempelai perempuan ini sampai berdiri tetap sampai pada kedatangannya dia dipenuhi. Itu dari perdamaian sepenuh oleh korban Kristus. Dan ini saya juga, apa dengan perdamaian saya yang baru segini bisa nggak bertahan sampai pada kedatangan Tuhan? Itu. Jadi dalam ketenangan itu seperti Tuhan memperlihatkan ya, ini perdamaian itu terjadi oleh korban Kristus, oleh darah Yesus lewat pengampunan dosa dan penyucian, maka terjadilah perdamaian kita dengan Allah. Dengan manusia kita berdamai untuk mendapat pengampunan. Tapi berdamai dengan Allah itu lewat korban Kristus, dengan pengampunan, penyucian, kita memperoleh perdamaian dengan Allah. Yaitu dasar untuk kita bisa bertahan, berdiri teguh. Kalau tidak, itu sebab saya masih sebenarnya belum mau melayani. Saya mau tunggu sampai saya bisa melihat pekerjaan uh, uh, perdamaian itu, penebusan itu, uh, sampai di mana saya dikerjakan ya. Sebab kalau kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan, sebab dunia ini akan semakin sulit ya, dari segala arah. Nanti kita akan menghadapi tekanannya. Sekarang kita masih menghadapi tekanan-tekanan yang dari ya orang-orang terdekat kita lah, atau tekanan ekonomi. Ekonomi juga itu masih menyangkut ini sesama ini. Tapi nanti sengsara atau perkara-perkara yang dinubuatkan Tuhan itu akan terjadi nanti di depan. Itu bukan pada waktu itu, tetapi sebenarnya pengikutan kita sekarang ini menentukan apa kita kuat, apa tidak. Dan untuk kita bisa maju, berdiri tetap, Tuhan selalu, kalau kita
dengar pemberitaan firman itu ya, setiap pemberitaan firman itu selalu didasarkan atau selalu diberitakan korban Kristus. Karena inilah ibadah kita. Korban Kristus itu harus menjadi eh, pengalaman di dalam ibadah kita lewat firman ya, dalam ibadah ini lewat firman, di mana kita yang memang sungguh-sungguh ya beribadah kepada Tuhan. Dia mengalami koreksi yang dalam kehidupan kita, dan dia langsung menyadari dan memohon ampun. Dan situ sebenarnya berita korban Kristus yang ditetapkan dengan perjamuan suci itu sebenarnya tawaran bagi kita untuk kita bukan saja memohon ampun, tapi firman itu menyucikan, korban Kristus itu menyucikan, dan kita memperoleh perdamaian dengan Allah. Ini perdamaian dengan Allah bukan perdamaian dengan sesama. Kita bisa maaf ya, aku nggak sengaja minta ampun. Udah beres. Tapi perdamaian dengan Allah itu ditandai dengan korban anaknya yang tunggal itu. Dia yang sudah menjadi korban untuk perdamaian kita manusia dengan Allah. Dia yang sudah membayar segala hutang-hutang dosa kita. Dia telah menebus kita dengan darahnya. Sehingga kita diselamatkan, diperdamaikan dengan Allah. Hari Minggu yang lalu kita dengar juga, sangat mahal harganya. Harga penebusannya itu mahal bagi kita. Bahkan ayat yang lain dalam Kolose dibilang, kita berhutang sebenarnya. Kalau berhutang berarti kita harus membayar. Dia sudah membayar kita, menebus kita menjadi miliknya. Jadi untuk keselamatan kita sebenarnya kita harus membayar kepada dia. Kita tidak berhutang kepada manusia, tetapi kepada dia. Yaitu dengan apa? Kita harus menyerahkan seluruh kehidupan kita. Karena kita sudah ditebus, lunas, terbayar seluruh kehidupan kita. Sehingga sebenarnya kita binasa, berada di dalam kebinasaan, dipindahkan kepada kehidupan yang kekal. Dan kita sudah hidup di dalam proses itu. Buktinya kita beribadah sekalipun sedikit ya, tetapi kerinduan kita untuk mendengar firman, bahkan melayani dia dalam kesempatan kita beribadah, itu kelihatan dari kita. Saya bilang kenapa kelihatan? Kelihatan di dalam pembukaan firman. Firman itu dibukakan. Padahal begitu sederhana, begitu terbatas dalam kata-kata, kalimat, pengetahuan, bahasa Alkitab terbatas semua. Karena empat-empat ini tidak sekolah Alkitab. Bahkan masih kerja dunia. Jadi perjuangannya itu untuk bisa fokus atau penuh ya, perjuangan itu. Dia harus melepaskan segala pikiran apa dari
tugas atau apa pikiran-pikiran dunia ini. Kalau tidak, dan dia harus ada persekutuan dengan Roh Kudus. Karena kalau tanpa Roh Kudus itu tidak dibukakan firman-Nya. Karena firman Allah itu digerakkan oleh orang kudus, oleh Roh Kudus pada orang-orang suci, hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk memberitakan firman itu. Dan bagi pengalaman saya lihat, firman itu dibukakan dan itu kebutuhan kita. Kalau ada sidang jemaat tidak merasa dikoreksi atau mendapat pengetahuan, pengenalan, karena dalam 4 pemberitaan firman itu lain-lain Tuhan memakainya. Ada berupa nasihat, berita ada berupa penyucian, ada berupa tuntunan. Tapi semua itu bagi kita sidang jemaat. Dan saya lihat dari pemberitaan firman itu ada suasana yang sungguh-sungguh ya dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga saya lihat tidak terganggu, walaupun anak-anak itu repot, bahkan yang jiwa-jiwa baru masuk keluar, ada juga bahkan imam yang masuk keluar ya. Tapi tidak terganggu dengan itu. Semua terarah kepada Tuhan lewat pemberitaan firman itu. Dan bagi saya merasa mengalami itu. Selama saya tidak melayani, saya merasa saya mendapat pemeliharaan dari pembukaan firman itu. Setiap minggu, koreksi, bimbingan, tuntunan, bagaimana kita harus kembali dan kembali kepada Tuhan atau mendekat, mengasihi dan mengasihi. Kita seperti itu lewat pembukaan firman yang kita terima setiap minggu. Begitu sederhana, terbatas. Tapi kalau Roh Kudus menyertai, maka firman itu menjadi pembukaan, pemeliharaan bagi kita. Khususnya pemeliharaan rohani. Kalau jasmani kita sudah diberkati, janji Tuhan kok. Bagi orang yang percaya, orang yang mencari kerajaan Allah terlebih dulu, yang jasmani itu cuma ditambahkan, dilemparkan ayat yang lain katakan. Tapi khususnya dalam pemeliharaan rohani kita, saya lihat, walaupun ada yang seperti nongol-nongol ya, dari manusia kita, dari kehidupan lama kita. Tetapi dengan firman yang diberitakan, kita mengerti. Kita mengerti. Dan dituntun untuk kembali pada panggilan kita masing-masing. Itu menyadari. Memang ada yang cuma sampai menyadari. Belum ada kemampuan melakukan apa yang dinyatakan oleh firman itu. Tetapi minimal sudah ada kerinduan untuk mau melakukan firman itu. Saya kasih contoh, beberapa kali saya mau menasihati anak Tuhan ya. Tapi saat saya siap untuk menasihat, firman Tuhan itu datang menunjukkan bahwa tidak perlu kamu datang menasihati.
Aku yang memperhatikan. Aku yang menetapkan mereka sebagai sidang jemaat. Mereka adalah domba-domba. Akulah gembala bagi mereka. Dan firman itu begitu terang dibukakan. Sehingga saya mundur. Ya Tuhan, hampir saya mendahului Tuhan. Nasihat itu datang begitu jelas. Dan kalau saya lihat orang itu mengerti apa yang diminta Tuhan bagi kita semua. Di sini saya lihat pemeliharaan Tuhan begitu kuat ya. Dia sebagai gembala yang agung selalu memelihara, memberi makan domba-dombanya. Bahkan dalam kondisi apapun dia tidak pernah meninggalkan, menyertai kita. Dan saya lihat itu dalam sidang jemaat. Sebab saya berdoa menghadap Tuhan untuk mempertanggungjawabkan sidang jemaat yang dipercayakan bagi kita. Dan Tuhan tunjukkan campur tangan Tuhan yang besar. Di mana walaupun kami kecil tapi tetap di dalam kesatuan dan ada kasih untuk saling melayani. Ada memang kekurangan-kekurangan tabiat kita yang bisa keluar. Tadinya gak suka, benci, gak ngerti. Tapi setelah dengar firman, seperti tidak ada apa-apa lagi. Terjadi lagi persekutuan yang manis. Saling menyapa, saling melayani, saling memperdulikan. Seperti lewat firman itu dihilangkan daripada kita. Supaya jangan kita bersalah pada sesama anggota tubuh Kristus. Biar sesuai dengan firman Allah kepada kita. Kasihilah sesamamu manusia. Saling memperhatikan. Saling menolong, saling membantu. Terlebih yang rohani melihat yang belum rohani berbuat salah, dia harus membantu, menolong atau apa, itu diajarkan firman. Itu Tuhan tunjukkan pada saya. Oh iya Tuhan ya. Ternyata Tuhan sendiri yang bekerja. Karena kita udah lama ya, ada setahun lebih ya, kita ditinggalkan oleh gembala. Tetapi saya melihat ada gembala yang menyertai dan melindungi, memelihara kita sedang jemaat. Dia tidak mau kita terkena dosa. Dia memelihara kita dari dosa dunia ini. Lewat firman Roh Kudus dan kasih-Nya. Nyata benar. Firman selalu dibukakan berarti dia ada. Selalu menyatakan hati dan kasih-Nya kepada kita. Sebagai pemeliharaan. Roh Kudus menyertai kita. Ini menolong, menuntun kita selalu pada kebenaran firman Allah yang kita sudah terima. Dan kasih itu selalu dicurahkan oleh Roh Kudus. Di mana saya lihat apapun yang ada kekurangan dari kita selalu seperti tertutup. Kasih itu menutup dosa yang banyak, menutup pelanggaran yang banyak. Sehingga kita kembali lagi seperti saudara-saudara seiman dalam keluarga Allah. Masing-masing berjuang untuk keselamatan hidupnya, keselamatan keluarganya. Ini saya sangat-sangat bersyukur pada Tuhan. Saya melihat ini. Bagaimana Tuhan memelihara kita. Dan bertambah-tambah.
pengikutan kita. Bahkan kalau minggu yang lalu menuntut kita totalitas, itu seperti semua ada kerinduan. Baik dalam pelayanan, baik dalam ibadah, baik dalam mengasihi Tuhan. Karena Tuhan lunas segenap hidupnya. Dia berikan pada kita. Menebus kita. Dan kita mendengar pada firman itu. Tuhan meminta dari kita totalitasnya. Baik pelayanan kita, baik penyerahan kita, baik ibadah kita. Kalau Tuhan menyatakan rahasianya kepada kita dan kita ada kerinduan, Tuhan akan kerjakan itu untuk kita menghadapi masa-masa ke depan. Untuk kita lebih terlepas dari dunia ini. Kita menjadi orang-orang yang dipanggil, dipilih, dan ditentukan sebagai miliknya yang sudah ditebus untuk dipelihara sampai pada kedatangan. Itu janji Tuhan. Dan putranya itu adalah Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Dan pemeliharaan dari firman-Nya itu selalu kita dapat lewat pembukaan firman. Dan kasih yang sudah dinyatakan lewat korbannya bagi kita. Itu menyertai selalu kita. Dia tahu siapa kita, manusia yang ditandai dengan kekurangan, pelanggaran. Pelanggaran itu dosa. Pelanggaran itu pelanggaran pada hukum Allah dan ketetapan-ketetapannya. Kita masih melakukan itu. Kita dengar juga pada beberapa minggu yang lalu. Soal Nasar itu aja banyak yang mengakui. Pelanggaran-pelanggaran itu, kesalahan-kesalahan itu. Baik cara perbuatan, terlebih di dalam, kalau Nasar itu dalam kata-kata. Banyak pelanggaran. Nah itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan bagi yang belum, masih dalam proses itu, kita menunggu. Dan Tuhan sabar menunggu. Suara dulu itu diperdengarkan. Baru nanti suara itu suatu waktu menuntut. Itu sebab lebih baik setelah kita mendengar, kita memeriksa. Dengan firman kita memeriksa apakah kita pernah, contoh ya aja ya, soal nasar, apa kita pernah bernasar, tidak lakukan, cepat. Sebab itu akan nanti menjadi dosa. Kita harus dengar itu kan, menjadi dosa, dan dosa itu ada tuntutan. Tuhan mengasihi kita, tapi dia membenci dosa. Sebab itu untuk dosa itu ada hukuman. Supaya kehidupan kita selamat, tapi dosa itu dilepaskan dari kita. Dalam Kristus tidak ada penghukuman lagi ya. Kalau kita sudah hidup di dalam Kristus, tidak ada penghukuman lagi. Kita diselamatkan di dalam Kristus. Penghukuman itu bagi dosa.
Sebab itu kita sudah dengar pada kaum wanita hilang. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu menjauhkan diri dari kejahatan, dari dosa. Karena takut akan Tuhan itu ada jaminan. Tanpa kita minta. Kalau rasa takut akan Tuhan itu tidak mau melanggar hukum-hukum Allah. Tidak mau melanggar ketetapan-ketetapan Allah. Sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Takut akan Tuhan itu. Takut melanggar. Takut berbuat dosa. Tanpa kita minta itu sudah jaminan yang Tuhan berikan. Bahwa orang yang takut akan Tuhan itu terpelihara. Sampai ke anak-anaknya terlindungi. Kita baca itu ya. Kita baca itu ya. Soalnya saya lupa ayatnya itu. Tapi firman Tuhan itu ada. Hmm, Amsal Sulaiman ya. Amsal Sulaiman. Coba Amsal Sulaiman. Nah ini. Amsal Sulaiman pasal 14. Ayat 25. Kita baca ini dulu ya. Ayat 26. Dari pasal 14. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut, Ayat 27. takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dengan kita takut akan Tuhan, kita sudah menerima ini sebenarnya. Dan ini kita ngalami sampai sekarang ini. Sebab itu kalau kita ada dosa, lewat firman Allah, kita tahu pelanggaran kita. Kita tahu kesalahan kita. Dan kita sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan, yang dikasihi Tuhan terlebih, menurut, lakukan apa yang Tuhan sudah ingatkan pada kita. Supaya kita terhindar dari semua itu. Ini sayangnya Tuhan, ini pemeliharaan Tuhan pada kita. Begitu kuat. Kita hanya diminta menurut apa yang Tuhan sudah katakan. Jangan melanggar hukum-hukumnya. Jangan melanggar peraturan-peraturannya atau ketetapan-ketetapannya. Itu kita sudah dapat ya pada tahun yang lalu ya. Peraturan-peraturan itu, uh, hukum, 10 hukum itu. Yang di dalam Tuhan Yesus dia menjadikan hukum kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan menerima kasih daripada Tuhan, kita tidak melakukan dosa, tapi kita justru menurut hukum-hukumnya. Kita tidak melanggar. Dan ini merupakan satu pemeliharaan Tuhan pada kita yang sudah ditebus oleh anaknya yang tunggal.
Jangan kita melanggar ketetapan terus soal perpuluhan. Saya mengatakan aja terus terang perpuluhan. Bukan saudara tidak bayar perpuluhan ya. Saya tahu saudara membayar perpuluhan semua. Tapi saya ingatkan secara pribadi perpuluhan ini. Jangan sampai melanggar ketetapan Tuhan. Contoh dalam perpuluhan. Dalam Maleakhi dibilang, ya kita baca aja. Ya, sebab kalau kita melanggar ketetapan ini bukan seperti yang kita sudah dengar ini Saman Torah. Kalau itu Saman Torah, itu tidak diulangi lagi oleh Tuhan Yesus pada orang ahli Torah dan orang Farisi dalam Injil Matius itu. Di Ibrani tidak diulangi lagi. Di Maleakhi dikatakan di Maleakhi ya, kalau kita perhatikan ya, firman Tuhan di sini Maleakhi ini, untuk perpuluhannya Tuhan menyatakan dirinya bahwa dia tidak berubah untuk persembahan perpuluhan ini. Dia menampilkan diri bahwa dia tidak berubah. Jadi ketetapan itu tidak berubah sejak Abraham. Di mana dia menentukan sepersepuluh itu hak milik daripada Allah. Apa yang Allah punya berikan kepada Allah. Yang kaisar berikan kepada kaisar. Karena pemerintah dunia ini juga menuntut pajak. Bahkan naik bukan saja sepersepuluh ya. Maleakhi pasal yang ketiga. Ayat pertama dulu. Lihat, aku menyuruh utusanku Bukan. Oh, ayat ke-6. Pasal 3 ayat yang ke-6. bahwasanya aku Tuhan tidak berubah Nah, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Dan terus dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. ini juga perjanjian dengan Israel kita harus tahu. Tuhan bilang Tuhan tidak berubah dalam hal ini ya. Dalam ketetapan sepersepuluh dan Yakub. Bahwa bagi karena di atas persembahan pembayaran persembahan persepuluhan dia nyatakan bahwanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ini perjanjian bagi Bani Israel, mereka tidak akan lenyap sekalipun dunia mengatakan lenyapkan Israel, lenyapkan dari muka bumi. Itu perkataan manusia. Tapi kita harus berpegang pada firman Tuhan. Tuhan katakan, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Jadi ketetapan persepuluhan ini Tuhan nyatakan, aku Tuhan tidak berubah. Jadi ketetapannya karena dia sebagai Tuhan yang tidak berubah, apa yang sudah dia firmankan, apa yang sudah ditetapkan, begitu juga sepersepuluh. Tidak berubah. Ini ketetapannya yang tidak berubah. Dan dikatakan di sana, sejak sama nenek moyangmu, kamu telah menyimpan dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah. Ini cara kembali kita kepada Tuhan. Pertama-tama kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus periksa sepersepuluh. Apa benar? Ini juga di dalam
diamnya saya dalam pengalaman sakit 2 bulan ini. Ini juga saya mengoreksi. Dan apa-apa yang sudah saya terima dari pengalaman itu. Di dalam hal 1/10. Yang saya tidak memenuhi, tidak membayar, menahan. Kalau menahan baru 1 bulan yang lalu ya. Saya menerima kesaksian dari anak saya. Waktu dia sakit, malam-malam itu, ini kesaksian dia ya. Waktu malam-malam itu, nah karena ini baru terjadi, jadi saya saksikan aja dulu. Dia dapat kram perut, tidak ada teman yang nolong. Untung HP-nya dekat dia. Dia bertelepon kepada saya malam-malam, ma, tolong, ma. Aduh, apalagi ini terjadi yang lalu lagi ini. Ma, aduh, sampai seperti saya terjadi sesuatu lagi. Hmm, trauma lagi. Kenapa? Ma, aku ini udah gak bisa buat apa, udah ini gimana bisa ini, apa perutnya kram. Saya bilang sembahyang sama Tuhan, cari apa yang ada di dekat kamu. Oh, minyak putih, minyak tawon biasa papa pakai minyak tawon. Nggak bisa lagi Mbak bergerak, dia udah kaku karena ininya sudah kram perutnya itu. Nah, apa yang ada di situ? Oh, dia lihat-lihat, oh ada, untung ada minyak putih. Nah, taruh pada seluruh tubuhmu, perutmu itu. Taruh semua, seluruh badan. Tuang aja semua. Terus dalam nama Yesus, terus. Masih sakit terpaksa bilang, tolong mah, eh, kasih tahu tua-tua, bantu doa. Dia bilang, "Oh, aku sudah nak kuat, suaranya udah melemah. Jadi saya coba telepon tua-tua, eh, keluar Nathanael, tidak diangkat-angkat. Dan saya pikir udah tidur karena hari itu memang capek semua kan. Baru apa ya waktu itu? Ada pelayanan apa ya? Sehingga saya merasa capek deh. Nah, saya telepon keluarga Pendeta Muda Eko Mahentoro, enggak juga diangkat-angkat. Saya sungkan juga, aduh ya, mereka baru pulang capek. Pindah kalau nggak salah ya, pindah ruangan ya. Sampai pada saya capek juga kita. Capek kita. Jadi saya tidak mau mengganggu. Tapi dia bilang, mah, oh dia udah tidak kuat, mah. Dia suaranya dong. Oh ya, seperti saya coba sesul. Eh, telepon sesul angkat dan masih rame. Anak-anaknya masih rame. Nah, situ saya bilang, sesul, ada mohon bantu doa sih, Hodi sakit. Oh ya, ada enggak Kosun? Ada. Dan memang ternyata belum tidur mereka karena mereka mau ke Cina kan. Apin sama anak-anaknya. Jadi untunglah jam berapa itu masih ada kosong. Jadi iya ini ada kosong. Jadi saya terus teleponnya aja buka ini. Terus dihubungkan sama Apin tahu terus dihubungkan ke Odi teleponnya. Dari situ kosong berdoa. Habis berdoa itu diam sudah. Terima kasih sama sebetulnya udah berdoa, dia diam sejenak. Dalam kejadian itu saya ingatkan, di coba ingat perpuluhannya. Oh langsung dia bilang, oh iya mah, aku masih menahan, belum belum ngirim mah, karena aku pikir nanti mau kumpul semua karena dia juga ada bisnis kecil-kecil ya sama teman-temannya. Jadi dia pikir mau kumpul dulu semua, baru nanti dia satukan, baru mau kirim perpuluhannya yang sebulan itu. Nah, biasa dia kirim perpuluhan sebulan itu dari pendapatannya dia kirim saat dia habis menerimanya itu dia kirim. Tapi saat itu memang saya pikir kenapa sudah tanggal begini belum kirim. Baru dia kata, iya bang, belum mah. Nah, jangan menahan, Di. Dia bilang, oh iya mah, iya. Habis itu dia dia diam, iya mah.
Ampun mah, iya, mama tunggu. Dia diam lama, lama. Tidak tahu, eh, saya telepon, gimana? Dia lama baru jawab. Saya semakin khawatir karena dia diam. Ternyata dia bilang, sudah mah, sudah. Cepat minum air panas, cepat kalau sudah bisa jalan, minum air panas, cepat. Lihat, secepat kita tahu kesalahan kita, hampir saja. Sebab ingat Papa, kamu anak sulung. Sebab itu anak-anak sulung kalau sampai terjadi apa-apa tuh periksa perpuluhan. Saya ingat, gembala mengatakan itu. Dia cepat menyadari itu dan iya mas saya kira dan memang pada pagi-pagi sekali dia telah mengirim itu dan sehat dia besoknya kerja tapi ternyata kejadiannya dia dari kantor belum makan sudah minum air dingin makan dari kulkas sebab itu terjadilah kram di perut ini tapi justru itu mengingatkan dia menahan seharusnya dia sudah mesti bayar dia tahan tapi dia menyadari itu dan dia melakukan ini dari kejadian yang baru terjadi sebagai keluarga pastori. Tapi saya banyak juga mengalami ajaran itu sampai Tuhan izinkan saya terlepas. Saya tidak merasa satu beban, bahkan suatu ucapan syukur dan memohon supaya jangan sedikit pun itu saya tidak memberi berkat apa itu. Sebab itu kami memberi lebih, bahkan bulanan untuk berkat-berkat yang kita makan sehari apapun, itu pun saya berikan. Saya tidak mau salah dan saya bersyukur saya diberi kekuatan untuk melakukan itu. Karena di dalam sepersepuluh ini mamon, sebenarnya Tuhan juga mau melepaskan kita dari kejujuran. Kejujuran itu dimulai dengan mamon. Karena mamon itu disetarakan dengan Tuhan di dalam kebutuhan. Sebab itu kalau tidak mamon, ya Tuhan. Jadi lihat kuat sekali mamon. Dan musuh yang terakhir bagi gereja Tuhan, kata hamba Tuhan Pendeta Tortes, adalah mamon. Kalau kita belum terlepas dari mamon, itu satu waktu ikatan itu bisa menarik kembali. Tapi kalau kita selalu berada dalam pemeliharaan firman itu berada terus dalam pengembalaan dalam suasana firman Allah itu kita tidak usah khawatir dia memelihara kita dari dosa kejahatan dan pelanggaran pada firman Allah lewat firman Allah kita ditegur dinyatakan jangan sebagai seorang bapak menyatakan perlindungan dan pemeliharaannya kepada kita sedang kalau kita ada kesalahan diingatkan lewat firman Tuhan. Jangan kita remehkan pemberitaan firman Tuhan. Saya ingin sedikit, ya sudah setengah 12 ya, menyatakan kasih kemurahan Tuhan kepada kita sidang jemaat sekalipun kecil, tapi kita jangan tetap kecil. Sebab di dalam Tuhan selalu ada pertumbuhan rohani. Bertumbuh ya. Bukan begini terus. Barang siapa ada sesuatu akan ditambahkan. Tapi memang dalam pertambahan itu harus ada kerelaan hati kita.
baik di dalam eh, eh, memberi tumpangan, ya, biasa duduk enak, senang-senang. Ini seperti bertambah jiwa, kita rasa kurang bebas. Jangan, kita harus belajar mengorbankan kepentingan diri kita untuk keselamatan orang lain. Dan bukan lagi kita, seperti contoh ya di Pacuan, bukan kita yang mencari loh. Tuhan yang mengirim. Cuma kita meminta oleh Tuhan kerelaan untuk membuka hati kita, menerima orang lain untuk diselamatkan, untuk digembalakan. Memang kalau ingat kepentingan sih enak di kabin, aman, tenang, rasa dilindungi, tidak apa-apa. Terjadi apapun di luar, kita tidak tahu. Itu di kabin, begitu aman. Mudah juga, tidak terganggu. Tapi di Pacuan, kita harus mengorbankan kepentingan diri kita, rasa aman, rasa enak, ya itu untuk keselamatan orang lain. Petrus, Tuhan minta, Petrus, kalau kamu sudah bertobat, ingat saudaramu yang lain, jangan ingat keselamatanmu sendiri. Memang dalam penyelamatan ditandai dengan korban. Kita belum korban seperti Kristus untuk menanggung segala dosa-dosa mereka. Kita baru, contoh aja, menanggung konsumsi. Sedikitlah kita memberikan perhatian, sebab sudah pada waktu makan selesai ibadah itu. Itulah contoh sesuatu yang kita korbankan untuk orang lain. Kita belum berkorban nyawa. Yesus yang berkorbannya sehingga mereka boleh dipercayakan kepada kita. Nah, kita juga harus ada kerelaan untuk menerima, harus meninggalkan kepentingan kita, bahkan berkorban. Apa saja. Bahkan kalau bisa melayani mereka. Mereka seperti belum tak mengenal apa-apa dalam firman Tuhan. Ini kepercayaan Tuhan pada kita. Baru dipercayakan itu. Untuk kita boleh menolong orang lain diselamatkan. Memberi tumpangan. Belum kita ke desa-desa cari jiwa seperti penginjil itu. Padahal itu ini Tuhan yang Tuhan tugaskan kepada kita. Pergilah kamu ke seluruh dunia mengabarkan Injil. Nah, kita tidak mengabarkan Injil pun. Hanya berkorban untuk memberi tumpangan. Dan sedikitlah korban dari perbuatan baik. Kenapa kita tidak memakai kesempatan? Ini juga menjadi doa saya pada Tuhan. Beri Tuhan belas kasihan-Mu. Beri kekuatan, kesempatan untuk kami melakukan keselamatan bagi orang lain. Ini Tuhan yang sudah kasih. Kita tidak masuk kampung, keluar kampung untuk mengabarkan Injil. Dan Tuhan tetapkan itu ya, bahwa ini kepercayaan Tuhan kepada kita. Kepada kita sidang jemaat yang kecil. Tapi Tuhan memberkati. Karena sekalipun kecil, Tuhan tetapkan saya di 1 Timotius. Ya, Tuhan menetapkan di mana kasih Tuhan kepada kita. Walaupun kecil, ya,
belum memiliki gembala yang sepenuh, satu gembala yang dipercayakan untuk mempertanggungjawabkan segala jiwa daripada domba-domba, tapi Tuhan sudah menunjukkan bagaimana Dia sebagai gembala yang agung kepada kita ya. Coba 1 Timotius pasal 3 ayat 14. Saya ini murahan Tuhan juga, saya berterima kasih juga kepada Tuhan ya. Semalam saya memeriksa ini sampai jam 3 pagi. Sebab dari kemarin Selasa, dari Selasa pagi saya kambuh penyakit saya, di mana seluruh badan saya ini jadi lemas, tidak berdaya, sakit seluruh badan, sakit kaku semua sampai pundi leher ini, telinga kepala ini sakit kepala. Kalau saya sampai tidak berani tidur. Tidur itu sedikit-sedikit bangun. Karena kalau saya tidur terus semua kaku. Saya tidak bisa begini jari, kaki, ini kepala, ini sakit. Saya takut nanti keterusan, jadi bangun lagi. Saya minum air, saya jalan lagi pelan-pelan ke kamar mandi. Pokoknya sampai 2-3 kali saya mesti bangun dan saya tidak mau cepat tidur. Saya rasa tenang dulu, saya gerak-gerak dulu ini, atau saya pakai minyak, baru saya tidur. Karena setiap saya tidur kalau lagi datang penyakitnya, kaku semua, nggak bisa. Jadi kalau saya berdiri seperti apa ya, patung yang didorong begini, sehingga seringkali mengkagetkan anak saya. Selama ini Ella menemani saya tidur di samping. Jadi dia selalu kaget kalau saya bangun menobrak dia ini dia. Sampai tadi malam ya, sampai sore saya dari Selasa siang saya ke rumah sakit ke IGD karena situ saya tidak tahan. Padahal saya lagi bertelepon sama panitia pasca di Surabaya karena mereka begitu sibuk pelayanannya online-nya, jadi saya harus menunggu di mana saya harus berbicara sama ini, di offer ke sini. Nah, di sinilah secepatnya itu. Jadi dalam penungguan jawaban apa itu kita saling berbicara dengan panitia pasca di Surabaya, tiba-tiba saya kambuh. Saya sakit semua, lemas, panas. Terus saya ukur darahnya 200. Berapa saya tak ukur 181, 200 yang dulu 181. Terus dalam keadaan saya tidak berdaya, saya bilang, saya mau ke rumah sakit aja, tolong dong David ya, bisa enggak, dia di luar, enggak lama dia datang, dia bawa, kalau mau bawa ke sana harus ada apa namanya, rujukan dari puskesmas ya. Nggak apa-apa ya, sedikit lagi ya puskesmas. Kalau tidak ya nanti lain waktu. Bagaimana Tuhan menetapkan ya lewat firman sidang jemaat kita ini. Dikatakan ini sebagai tiang penopang, yaitu jemaat dari Allah yang hidup. Tiang penopang harus sidang jemaat untuk kita bisa beribadah dan melayani. Padahal beberapa kali saya katakan itu pada tahun-tahun yang lalu kan, bahwa dengan adanya kita sidang jemaat, itulah gereja kita. Kita belum ada gereja, berpindah-pindah. Secara gedung kita belum ada, tapi kita sebenarnya sudah ada gereja di mana dalam sidang jemaat, dalam persekutuan sidang jemaat kita bisa beribadah dan ada pelayanan kepada Allah, juga pelayanan pada sesama. Ini ibadah
rumah Allah yang rohani, yaitu sidang jemaat ini. Karena dalam rumah Allah itu ada kasih, ada firman Allah, dan korbannya, ada roh di dalam ibadah. Jadi kita tidak memiliki gereja secara gedung, tapi kita memiliki gereja organisme, tubuh Kristus. Dan ini sebenarnya yang diperjuangkan oleh almarhum. Saya tidak ngotot untuk berdirinya gereja, adanya gereja. Sehingga anak saya bilang, Papa ini masih nggak punya gereja ya. Akhirnya Papa pergi nggak ada gereja kita. Sama bilang gitu, Papa semua begitu. Karena itu, karena Papa mau saja KKR, tubuh Kristus saja. Nah kita sekarang nggak ada gereja. Ya iya, tentu dipercayakan pada kamu, saya bilang. Daud tidak diizinkan, anaknya diizinkan. Sulaiman membangun rumah Allah. Karena Papa memang misinya itu. Jadi gitu. Nah, tapi Tuhan kasih lihat. Dan nanti kalau Tuhan izinkan di waktu justru tidak ada ya. Ketetapan Tuhan bagaimana sidang jemaat ini menjadi rumah Allah yang rohani. Di mana menjadi sidang jemaat yang hidup, menjadi tiang penopang dari rumah Allah yang rohani ini. Kita ini. Dalam ibadah, ada pelayanan kepada Allah. Buktinya ada sangkor, pujian kepada Allah. Itu pelayanan kepada Allah. Ada musik, pujian kepada Allah. Ada firman Allah. Ada jamuan suci, korban, dan kasih Allah. Ada dan terutama ya pembukaan firman Allah. Tapi ada di dalam ibadah kita. Seperti dalam kudung yang besar. Dan Tuhan tetapkan persekutuan itu. Ada selalu hadir sehingga kita boleh mengadakan ibadah itu kepada Allah. Dan Allah menyatakan dirinya selalu lewat pembukaan firman Allah dan perjamuan suci. Di dalam urapan roh. Selalu ada dalam ibadah. Nah ini gereja yang benar, gereja yang hidup, rumah Allah yang rohani yang kita miliki. Dan kita bersyukur lewat ini, firman ini, Tuhan kasih lihat apa yang kamu ini. Memang secara manusia ya ingin ada gereja yang tetap, minimal ibadah yang tetap. Nggak sebentar pindah. Ini untung Tuhan tolong kita. Dengan melihat jiwa-jiwa yang datang, kita memberi kesempatan kepada mereka. Kita berdoa, berusaha untuk mempertahankan di pacuan itu 3 bulan lagi. Bahkan kalau diizinkan, boleh lagi ya tambah 3 bulan. Jadi tidak sedikit-sedikit mikir mau pindah. Ini saya Kamis depan apa? Oh iya, minggu depan ada pasca ke Surabaya ya. Jadi balik aja ya. Kalau gitu kalau Tuhan izinkan nanti kita lanjutkan ini ya. Bagaimana Tuhan menyatakan sidang jemaat kita ya. Sebagai tiang penopang dalam rumah Allah yang rohani. Ini dalam sidang jemaat yang hidup. Jadi kita ditetapkan Tuhan sebagai penopang. Baca aja sedikit deh, supaya saudara bisa ini. Ayat ini aja. Ayat 15 saja. 1 Timotius 3. Jadi, sampai 16 ya. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran.
Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Ini surat Rasul Paulus kepada Timotius yang muda, gembala yang muda. Ya, dikatakan di sana, hmm, sudahlah engkau tahu bagian B, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Ini Rasul Paulus bilang. Jadi dalam persekutuan anak-anak Tuhan itu disebut sebagai keluarga Allah, ya. Dan dilanjutkan dibilang sudah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup. Jadi keluarga Allah itu dari jemaat Allah yang hidup. Jadi suatu jemaat yang hidup, bukan pasif atau mati, tidak ada kegerakan, tidak ada perkembangan. Jemaat yang hidup itu penuh dengan Roh Kudus di dalam segala kegiatannya, di dalam segala ibadahnya. Ada hidup, hidup itu ada perkembangan, ya, tidak biasa-biasa saja. Kita lihat juga musik itu bertambah, ya, dalam sidang kita itu kaum muda itu bertanggung jawab, dan mereka sekarang lagi ditatar atau bukan ditatar, lagi dilatih untuk disiplin dan setia. Mereka ada beberapa yang belum ditatar seperti imam-imam yang lalu, mereka baru saja. Jadi perlu juga kita sabar untuk memberitahu ini. Ada perkembangan, sangkor, ada kesaksian ya, bahwa dalam pujian sangkor kita ini mencapai hati. Ini kesaksian. Dan memang saya lihat mereka seperti mau turut bernyanyi bersama-sama satu. Grup juga dalam pujiannya. Terasa ada urapan. Bahkan sekolah minggu itu loh. Walaupun dengan cara mereka anak-anak begini-begini, tapi pujian mereka itu terasa itu mereka memuji dengan kepolosan mereka. Jadi hidup, ada penyertaan Roh Kudus di dalam jemaat kita. Ini kita harus lihat. Ini harus kita lihat. Karena kita inilah sebagai jemaat, tetapi Tuhan juga percayakan kita sebagai tiang penopang dari jemaat Allah yang hidup itu. Kita di masing-masing menopang terjadinya jemaat Allah itu sebagai rumah Allah yang ada kehidupan. Rumah Allah yang rohani. Kehidupan kita ini. Sebab itu kita harus sadari lewat firman Allah, kita harus tahu bagaimana tanggung jawab kita kepada Tuhan, di mana kita sudah diselamatkan. Bagaimana kita harus membalas kasih Tuhan. Harga dari korban itu kita harus resapi. Bukan lewat saja supaya merasa itu memang hak kita kok menerima
keselamatan itu, bukan. Penebusan Tuhan itu kepada kita itu harus diresapi. Bagaimana kasihnya yang besar sehingga dia korbankan anaknya yang tunggal. Bahkan dia sendiri sebagai Allah mau memperdamaikan kita manusia yang sudah rusak sebenarnya, sudah berdosa, yang harusnya binasa. Tapi Allah sendiri mau memperdamaikan kita dengan dirinya lewat anaknya. Karena dia tidak mau kita binasa. Dia tahu ini bukti kasihnya pada kita manusia ciptaannya. Dia tidak mau kita binasa. Tetapi dosa itu tetap dosa yang harus dihukum. Dia mengasihi kita manusia, tapi dosa tetap dihukum. Sebab itu Yesus yang menjadi korban, menanggung segala dosa-dosa kita. Untuk kita bisa berdamai dengan Allah, menjadi miliknya yang diselamatkan. Bahkan berhak menerima janji-janji Allah. Ini. Jadi kita dengan rasa bagaimana Tuhan sudah mengasihi kita lewat korbannya, kita harus juga merasa bertanggung jawab kepercayaan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Di dalam firman Tuhan, dalam jemaat yang hidup ini, kita masing-masing menjadi penopang, tiang penopang dari jemaat yang hidup itu. Jadi kita ada tanggung jawab. Berdirinya, teguhnya rumah Allah itu ada pada kita. Sebagai tiang penopang itu. Jangan main-main. Kalau Tuhan sudah percayakan bagi kita semua sebagai penopang dari sidang jemaat Allah itu tetap berdiri dan tetap terbangun, bahkan berkembang, itu tanggung jawab kita sebagai tiang penopang itu. Menopang terus, menyangga terus supaya sidang jemaat itu tidak roboh, tidak hancur. Lihat, dalam juga tuntutan firman, kalau kita memperhatikan, berkembang. Selain penyucian itu bertambah dalam kehidupan kita, dan itu juga kita bisa melihat Allah, yaitu mendapat pembukaan firman, di mana kita bisa melihat firman di dalam pembukaannya. Itu juga kesucian kita menentukan. Ibrani kita sudah dengar kan? Kejarlah perdamaian dan kesucian. Karena tanpa kesucian tidak ada yang bisa memandang Tuhan. Tuhan kita sekarang adalah firman. Pribadi Tuhan kita sekarang yang kita bisa lihat adalah firman. Firman yang dibukakan mengenai pribadinya. Karena dia adalah firman yang menjadi daging. Tapi dia sudah naik ke surga. Dia tinggalkan firman dalam pribadinya. Dan itu cuma bisa dilihat, dimengerti jika kesucian kita bertambah. Semakin kita disucikan, kita semakin lihat penampilan Tuhan lewat firman-Nya. Dia datang dengan sebagai pribadinya, menasihati, mengangkat, menyucikan, menghibur. Kita bisa lihat di dalam pembukaan firman. Tapi kalau kita kesuciannya masih juga begitu, tidak heran. Kalau firman itu, kok itu lagi? Malah mengoreksi yang bawa firman. Itu bukti kesucian itu belum ada.
Sebab itu Ibrani sebagai jemaat kudus yang dikasih oleh Tuhan sebagai anak-anak Allah. Harus selalu ada kesucian itu. Kesucian itu kita dapatkan lewat perdamaian dari pengampunan dosa oleh sebab kita udah dengar pencucian itu ada 5 bahkan 6. Dari firman itu kebenaran menyucikan, darah Kristus, pengharapan pada penantian kedatangan Tuhan, eh, Roh Kudus, satu apa ya? Korban, firman, Roh Kudus, kedatangan, ajaran. Situ sebenarnya kita memperoleh kesucian itu. Dan Ibrani ajarkan, usahakan. Ibrani 12 ya. Itu juga pada minggu-minggu terakhir. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan. Jadi kita harus kejar itu kesucian itu. Kekudusan itu dimulai dari berdamailah. Saling ada pengampunan terlebih kepada Tuhan. Lewat teguran kita bisa lewat teguran firman Allah kita bisa mengalami penyucian itu. Lewat ajaran juga. Apa ini kok bisa gini? Kok diajar diingatkan. Itu juga penyucian. Lewat satu pengakuan pengampunan dosa, kita disucikan oleh darah Yesus. Kalau kita menyadari dan kita memohon ampun juga kepada Tuhan. Ini yang menjadikan kita terbuka pada firman Allah. Ada pembukaan. Sekecil apapun firman itu diberitakan, kalau mata hati kita ini terbuka pada Tuhan, maka firman Tuhan itu akan dibukakan bagi kita. Bukan lewat. Dan nanti ada ucapan syukur. Di sini kesucian itu ya juga menjadi dasar. Karena ini berbicara sidang jemaat dan keluarga Allah yang hidup, yang kudus. Di sini kita udah baca tadi, dan barang sesungguhnya ini panjang tapi saya sedikit ini sampai jam 12 saja ya kan? Dibilang mulai jam 10 kan? Ini saya teruskan aja ayat ini dikatakan kita ini sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang. Ini pekerja tanggung jawab kita ya dalam tabisan jemaat keluarga Allah. Kita adalah penopang, tiang penopang. Jadi kita harus bertanggung jawab dengan adanya sidang jemaat sebagai rumah Allah yang rohani ya. Kita adalah tiang penopang. Jangan sampai kita miring sedikit. Nah, jadi harus teguh. Sebagai tiang harus teguh, berdiri tetap, bertahan. Miring sedikit bisa mempengaruhi rumah itu. Apalagi kalau meninggalkan. Ini tanggung jawab. Tapi kalau Tuhan sudah tetapkan itu, kita mendapat kemurahan untuk tetap menjadi penopang. Sehingga sidang jemaat yang hidup itu, yang merupakan keluarga Allah itu tetap berdiri, tetap terbangun. Karena disitulah ibadah kita, pelayanan kita. Dan kita dipelihara di situ. Tapi asal tetap dalam tanggung jawab dari kepercayaan Tuhan itu ya. Dikatakan di sana ya,
Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Keagungan ibadah kita ini dikatakan ya, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Ini firman yang menjadi daging, menjadi kehidupan kita sehari-hari ya. Di mana kita memiliki kehidupan Kristus. Firman itu menjadi kehidupan kita sehari-hari. Kita ada perbuatan-perbuatan firman seperti kehidupan Kristus ini. Jadi dikata dia yang telah menyatakan diri dalam rupa manusia. Itu 2000 tahun yang lalu. Tetapi sekarang firman itu menjadi daging. Dia firman yang menjadi daging. Pada tubuhnya dahulu 2000 tahun yang lalu. Tapi sekarang ini firman menjadi daging kepada kita. Di mana kehidupan Kristus itu ada di dalam kehidupan kita ini sehari-hari. Firman yang menjadi daging, menjadi manusia. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dan selanjutnya dibenarkan dalam roh. Ada kesaksian Roh Kudus. Sebab itu pada waktu-waktu yang lalu saya bilang, kita perlu kepenuhan Roh Kudus. Setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan harus dipenuhi Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa. Dan tanpa Roh Kudus kita tidak akan menerima apa-apa. Sebab Roh Kudus itu adalah satu meterai. Di mana dengan Roh Kudus kita di hadapan Allah adalah anak-anak. Dan hak menerima ahli waris bersama Kristus di dalam segala janjinya oleh Roh Kudus. Kita juga dibangkitkan dari antara orang mati. Tuhan Yesus sebagai kebangkitan sungguh. Dia bukan bangkit sendiri. Roh Allah yang membangkitkan dia. Itu sebab kalau tanpa Roh Kudus, tanpa Roh Allah, kita tidak berdaya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Firman boleh bagus. Tapi kalau tidak disertai dengan Roh Kudus, kalau bukan dari Roh Kudus itu pengetahuan aja itu mati. Tulisan raja saja. Ini dibenarkan dalam roh. Ada, kita tahu itu pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Contoh aja lewat pembukaan firman. Itu dibukakan. Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada urapan Roh Kudus, ibadah kita seperti kosong. Tapi kita masing-masing merasakan bagaimana ada berkat dari ibadah kita. Ada pertolongan, ada. Yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Jadi, iya ya. Penampakan diri. Menampakkan dirinya. Ini istilah saya selalu satu penampilan diri dari pribadi Yesus lewat firman Allah yang dibukakan. Nah, ini dikatakan yang menampakkan dirinya, Yesus menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat itu siapa? Ya utusan-utusan, ya hamba-hamba Tuhan, pemberita-pemberita firman itu. Itu malaikat-malaikat yang menerima penampakan diri. Firman yang dibukakan. Sebab itu jangan kita remehkan. Pemberita-pemberita firman itu. Mereka malaikat-malaikat, utusan-utusan Allah. Malaikat itu artinya utusan.
utusan Allah, dan itu hamba Tuhan, pemberita kebenaran. Pada mereka, pribadi Yesus menampakkan dirinya dengan pernyataan firman itu dibukakan bagi mereka dan diberitakan. Maka saya bilang utusan itu pemberita firman. Orang pemberita itu, utusan itu, kalau di sini dan malaikat mereka menerima penampilan pribadi Yesus lewat firman yang dibukakan bagi mereka. Nah, itu yang dikabarkan. Ini juga kita lihat di dalam rahasia ibadah kita. Orang juga tidak tahu. Sebab itu dikatakan, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Jadi sebenarnya ada rahasia di dalam ibadah kita sebagai anak-anak Tuhan, sidang jemaat, sekalipun kita kecil, tapi ada rahasia ibadah, yaitu yang orang lain tidak tahu, bahwa di dalam ibadah kita sebenarnya ada pernyataan firman Allah, ada kehidupan-kehidupan yang sudah menjadi kesaksian dari pribadi Yesus di dalam kehidupan mereka. Ini rahasia dalam ibadah yang kita peroleh, yang orang lain tidak tahu. Pasti, apa sih orang-orang ini hari Minggu bukannya kumpul sama keluarga senang-senang, nanti lagi Senin sudah mau kerja, beribadah lagi, rapi-rapi lagi, bangun pagi-pagi lagi. Orang yang tidak mengerti merasa rugi, tidak mengerti sebab. Tapi orang yang beribadah ini tahu bahwa ada rahasia di dalam ibadah itu, di mana kita boleh menyatakan diri. Jadi ada kesaksian di dalam ibadah kita itu sebagai manusia. Ada penyertaan Roh Kudus, kesaksian Roh Kudus ada penampakan diri berarti ada pembukaan firman yang diberitakan oleh utusan-utusan itu. Ini di dalam ibadah diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi juga bukan hanya kita, tapi pada orang-orang juga yang belum mengenal Allah yang ada di antara kita. Ini rahasia ibadah kita. Sebenarnya kita dipelihara oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, bahkan ditetapkan oleh Tuhan menjadi tiang penopang dari rumahnya itu, sehingga ada ibadah, ada pelayanan kepada Dia. Ini kepercayaan Tuhan yang begitu besar. Ini lewat Rasul Paulus dikatakan kepada Timotius yang muda, diberikan satu tanggung jawab dan pengertian yang besar sebagai keluarga Allah, sebagai sidang jemaat yang hidup, yang kudus, yang dikasihi oleh Allah. Dipercayakan kita masing-masing menjadi tiang penopang. Kalau kita lihat ini kayak tiang-tiang ini. Ini menentukan satu diambil miring begini. Sebab itu harus setia. Jangan istilahnya kosong turun naik. Harus bertanggung jawab. Sebab kalau kita tidak setia itu nanti diambil. Kaki dia itu
dikatakan minggu juga kalau suami-suami kuku turun naik, tidak ada kesetiaan, tidak penuh, suami-suami kuku, tidak panas, tidak dingin. Sebentar di dunia, sebentar di surga. Apa dikatakan oleh firman Tuhan? Dimuntahkan. Jadi kita harus setia bertekun ya dan bertanggung jawab untuk apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita ya di dalam sidang jemaat yang kudus di mana kita bisa beribadah dan melayani ya, melayani Tuhan, melayani sesama. Ada ayat-ayat selanjutnya, tapi terima kasih Tuhan memberkati ya. Ini sedikit ketetapan Tuhan pada saya di dalam saya melihat sedang jemaat. Kalau Tuhan izinkan ya, kemudian depan saya akan ke Surabaya bersama Ibu Maret sebagai juga utusan dari tua-tua ya, karena dia yang diundang tua-tua dan istri. Kalau suami berhalangan istri. Dan dari tua-tua ada yaitu Suster Maret dan sebagai dibilang eh, Ibu Gembala dalam undangan itu saya sendiri ke sana. Sebenarnya bagi saya dikatakan gratis semua. Tapi karena kadang saya rasa perlu ya khusus saya mengawasi diri saya sendiri dan memang saya juga butuh sebenarnya saya juga ini pengerja tapi belum sampai karena saya agak belum bisa menetapkan karena waktu itu saya ada menetapkan salah satu pengertian itu saya ke Cina dan dalam keadaan sakit saya belum bisa ada keputusan itu tahu-tahu suster malah bilang oh eh, Mama Matius mau ikut. Oh ya sudah, nggak apa-apa, boleh. Biar juga ada yang tahu keadaan di sana kan saya sudah lama nggak ke Surabaya. Pengalaman saya ke Surabaya, saya sama anak saya dipukul-pukul dari belakang sama tukang beca. Suruh turun di tengah jalan. Hmm. Apa karena sudah tidak ada logat Jawanya lagi, jadi mereka berani. Nah, saya bilang, jadi ada orang Jawa Timur di sini. Biar upaya kita kemana, karena kan kita juga ingin mengunjungi keluarga keluarga Mas Eko ya di Surabaya. Ada keluarga-keluarga lain juga, keluarga Pendeta Yono saya ingin mengunjungi juga. Tapi keadaan saya pikir itu nggak bisa. Dan baru aja dikatakan jangan sampai jatuh. Kalau karena kaki saya ini kurang itu ya, kesandung saya bisa begitu melayang. Bisa jalan bisa, tapi seringkali mau bangkit mesti ada pegangan, mau turun ada pegangan, tapi bisa jalan. Itu juga waktu perbincang-bincang itu soal panitia, saya bilang, kenapa saya tidak melanjutkan pembicaraan saya kemarin hari Selasa itu? Saya tiba-tiba sakit, karena mereka telepon, saya buka baru tadi malam. Dari hari Selasa pagi mereka udah telepon karena pembicaraan kita hari Selasa pagi itu. Tapi agak siang saya sakit, saya ke rumah sakit. Jadi terputus lah. Nggak tahu mereka masih melanjutkan terus. Tadi malam baru saya buka, ada. Dan baru tadi saya jawab tadi pagi sebelum naik. Berbicara di sana,
eh, tetap panitia yang akan mengurus. Mereka sayangkan kenapa kita tidak melalui panitia. Saya bilang karena saya mengingat keadaan saya. Lebih baik saya tidak mengganggu panitia. Jadi kami ngurus sendiri. Padahal memang sudah dibilang itu tante sebagai ibu gembala janda. Gembala tidak bayar apapun gratis. Tapi karena ini apa pelayan di kantor itu, pegawai di kantor itu eh, masih ya anak sekolah minggu dulu, jadi mereka panggil Oma. Oma, Oma sih nggak mau bilang. Begini biar panitia yang atur, tapi sudahlah. Akhirnya terakhir mereka bilang, begini aja Oma. Nah, kalau Oma mau cari makan di luar, tapi padahal saya tidak berpikir cari makan di luar. Di hotel juga kan ada, kita boleh pesan di kantinnya. Tapi mereka bilang keluar berarti kan. Itu sudah waktu. Dan nanti ada apa tuh? Apa tuh istirahat ya? Snack. Hah? Coffee break. Oh, break. Itu ada berapa menit dan itu ada sajian. Nah, saya bilang, enggak apa-apa nanti kita bayar sendiri. Kita bawa beli sendiri, maksudnya kita bawa kue aja supaya tidak karena seperti kita tidak boleh mengambil konsumsi apapun di situ menurut peraturannya itu. Jadi saya langsung bilang, oh biar nanti kita bawa kue sendiri, kue kering apa aja kan, kita makan bawa gelas dari atas dari kamar kan, bisa, iya enggak apa-apa tuh kita itu juga enggak apa-apa. Hmm. Tapi kalau makan makan masa tentu Oma ambil waktu keluar, oh enggak apa-apa, kita kan ada teman tiga, ada yang tahu Jawa Timur gimana. Hmm. Oh gini aja tiba-tiba begini, gini aja Oma. Eh, eh, Konsumsinya dia tawarkan konsumsinya eh, dibayar per orang 411 5 kali makan 3 kali snack 375 makan 5 kali makan dan 3 kali snack jadi jumlah semua 411.000 per orang. Oh saya bilang ya baiklah kita sih nggak apa-apa tapi kalau ada penawaran begini baik ya. Iya kalau kalau Oma mau ini nomor rekeningnya dia bilang. Untuk 3 orangnya boleh. Oh, kalau 3 orang bagaimana di hotel? Saya bilang itu nanti kita atur. Nah, dia juga bilang kenapa tidak dikasih tahu. Kalau di hotel itu mereka semua ternyata sudah borong. Oma bisa pilih ruangan apa dari hotel itu kalau Oma mau. Nah, untuk 3 orang atau untuk fit bisa. Kalau Oma memang mau itu pilih sendiri. Lagian juga teman di dalam kamar terserah ini. Oh saya nggak tahu saya sudah ada teman nggak apa-apa kok biar aja. Oh ya sudah nggak apa berarti eh, saya kasih tahu lagi berarti konsumsi bisa ya. Oh bilang bisa. Jadi bisa nanti kita bayar pendaftaran nanti atau transfer. Saya bilang ya nanti saya transfer aja 3 orang. Kemudian bagaimana sih? Ya sudah nanti kami yang atur kan bisa minta kan sudah dipesan apa eh, ruangan yang agak besar untuk bisa 3 orang kan extra bed gitu. Kalau sarapan pagi lah cuma 1 orang aja kok kan sarapan pagi tidak dihitung karena dapat dari hotel. Tapi dia ingat 3 orang yang satu begini itu gampang bisa diatur tambah duit kan sudah ditanya juga 200-an kok kalau mau ada satu lagi yang tidak dapat itu nanti kami atur nggak apa-apa. Aduh Oma kenapa kok nggak bilang dulu sama kita karena itu harus minggu dulu
Udah, Oma lihat juga repot sekali juga. Mereka kan masih baru semua. Pegawai-pegawai ini bukan yang dulu, baru-baru semua. Bahkan anak sekolah minggu kan, makanya Uma-Uma itu yang di administrasi, yang apa ya pokoknya di kantornya itu. Ini kan baru makanya S3 juga kan sempat Odin tidak mengikuti lagi karena kayak belum teratur, saling tolak menolak itu surat mundur. Aduh, Odin bilang, aduh ribet nih. Udahlah, akhirnya lewat nggak jadi masuk. Ya sudah aja lah, berarti belum kehendak Tuhan. Sebenarnya dia sudah ngomong gitu dari tahun lalu kan, S2-nya teologi. Ternyata mereka baru eh, ini menyusun lagi kan, karena yang lalu sudah bubar. Bahkan jarang yang senior-senior. Nah itu jadi agak ribet. Tapi begitulah Suster Marat ya biar tahu. Jadi kalau Tuhan izinkan hari Selasa, oh saya tambahkan lagi. Karena waktu itu tidak ada jadwal ibadah, biasanya Kemis sore sudah tidak ada. Di mana kesempatan hamba Tuhan pulang. Tapi ternyata Kemis sore itu sampai malam. Jadi orang yang dari jauh yang harus pakai hotel harus tambah dong. Jadi dari 2 malam jadi 3 malam. Tapi Mas Eko sudah ambil. Tapi Sudah ambil. sudah. Dengan ada tambahan pemberitahuan apa katanya di pendaftaran di hotel itu jam Oh, jam berapa sudah penentuan juga sebelumnya H-1. jadi apa enggak H-1. check innya kita pakai hotel itu. H-1 tanggal 13. Oh iya. Konfirmasi. Bapak Coba bisa aku jadi ngomong biar didengar karena barangkali kan ada ya. H-1 jadi tanggal 13 Tante. Itu sudah harus ada konfirmasi. Berarti kan mau dari pihak Tante atau Ella aja. Karena Ella kan pakai Traveloka. Sudah, nanti kita telepon. Kemarin Aga juga udah telepon ke situ. Ke Udah ada hotelnya langsung. nomornya. Oh Iya. Nanti Jadi memberitahu hotel kan. sudah ada nomornya kemarin. tanggal 13. Jadi kita pakai 3 malam. Aga udah telepon ini pesan kami 4 hari 3 nanti malam. dilanjut lagi. Udah nggak apa-apa. Pesan lagi Traveloka, kan kita sudah ngomong udah. Dan pesawat jam berapa? 9:30 Tante lewat Halim. 9:30. Iya, lewat Halim. Pendaftaran di sana Masih. sampai jam Enggak, sampai siang. Terus makan siang di panitia gratis, belum dihitung katanya. kan siang tanggal 14. Pendaftaran itu ada yang datang pagi sampai jam makan. Itu makan siangnya kalau sampai siang masih ditanggung panitia. Kita mulai membayar malamnya. Karena ibadahnya ternyata mulai jam 6 malam. Bukan jam 14. Jadi kita masih bisa istirahat. Bagaimana suami, ibu suami ada jadi rencana mampir. Oh belum, ditunda November ya pertemuannya. Ya begitulah acara di Pasca itu. Dan juga ada undangan Pasca dari GPT kita di Jakarta ini. Khususnya DP berapa ya? Yang adalah ketuanya Pendeta Riki Magawe ya. Itu undangannya tanggal 26 Minggu sore. Semua diundang, jemaat juga diundang. Hanya kita memberitahu berapa jemaat, berapa yang hadir aja. Pasti itu soal konsumsi ya. Jadi semua bisa hadir di Tanjung Priok juga di gereja pendeta apa Riki ya Magawe. Ya kita berdoa kalau Tuhan izinkan semua kita hadir berfellowship dengan anggota tubuh Kristus yang lain. Pasti ada berkat. Setiap jeripaya itu kata Antus Sulaiman tadi kita baca itu Antus Sulaiman berapa? Setiap jeripaya itu ada upahnya. Jadi kalau Tuhan izinkan kita hadir, ya
Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri dan berdoa penutup. Dan minta Ibu siapa? Mulia